Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak hidup tuh kayak naik roller coaster? Kadang kita senang banget, besoknya bingung, terus lusa nangis nggak jelas. Tenang, kalian nggak sendiri kok. Itu semua wajar, karena manusia tuh emang lagi terus berkembang. Bukan cuma fisiknya aja, tapi juga secara psikologis. Nah, hari ini saya pengen ngajak kalian ngobrolin tentang salah satu teori psikologi paling terkenal. 5 tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Siapa tahu setelah ini kalian bisa bilang, "Oh, pantesan gue ngerasa gitu." Tapi tenang, saya nggak bakal bahasnya kayak dosen di kelas yang bikin ngantuk. Kita ngobrol aja kayak lagi nongkrong sambil ngopi. Jadi begini, tahap pertama menurut Erikson itu terjadi pas kita masih bayi, sekitar usia 0 sampai 1 tahun. Walaupun kita mungkin udah lupa kejadian waktu itu, tapi dampaknya bisa kebawa sampai sekarang. Di masa itu, kita belajar buat percaya sama dunia, sama orang-orang di sekitar kita. Kalau waktu bayi kita sering dipeluk, disusuin tepat waktu, digendong saat nangis, kita akan tumbuh jadi pribadi yang percaya bahwa dunia ini aman. Tapi kalau sebaliknya, kita sering ditinggalin, dibiarkan nangis, atau diabaikan, bisa-bisa kita tumbuh jadi orang yang penuh kecurigaan. Nah, pernah nggak ketemu orang yang curigaan banget? Baru kenal 5 menit udah mikir, dia ini mau manfaatin aku nggak ya? Bisa jadi itu adalah bekas dari tahap pertama ini yang belum tuntas. Lanjut ke usia 1-3 tahun, kita mulai pengen ngelakuin semuanya sendiri. Aku bisa sendiri. Jadi pengen makan sendiri, jalan sendiri, pakai baju sendiri, walaupun hasilnya kebalik. Tapi, kalau di masa ini kita sering dilarang terus, misalnya dikit-dikit dibilang, "Jangan, nanti jatuh, gak usah kamu, mama aja." Akhirnya kita tumbuh dengan rasa malu dan ragu sama kemampuan diri sendiri. Dan rasa ragu itu bisa kebawa sampai dewasa. Kalian pernah gak sih ngerasa takut ngambil keputusan? Takut salah atau takut ngomong di depan umum? Bisa jadi kalian masih bawa sisa dari tahap ini. Tapi ya, gak usah panik. Semua masih bisa dipelajari. Kita bisa mulai ambil keputusan-keputusan kecil dan kasih afirmasi ke diri sendiri. Aku bisa kok, gak harus sempurna, tapi aku bisa. Terus naik ke usia 3-6 tahun, mulai deh muncul banyak inisiatif. Anak-anak mulai suka nanya, kadang nanyanya aneh-aneh. Mulai berimajinasi jadi superhero, pengen jadi penemu, pengen bikin rumah-rumahan dari kardus. Tapi sayangnya, kadang mereka malah dimarahi karena terlalu aktif atau dianggap bikin ribet. Akhirnya, muncul rasa bersalah karena punya ide atau keinginan. Dan rasa bersalah ini bisa bikin kita dewasa jadi ragu buat mulai sesuatu yang baru. Misalnya nih, kalian pengen banget bikin project, tapi dalam hati suka bilang, "Ah, ideku jelek, pasti gak ada yang peduli." Nah, itu bisa jadi efek dari tahap ini yang dulu nggak tuntas. Kabar baiknya, sekarang kita bisa mulai dari hal kecil. Mau bikin video? Bikin aja. Mau nulis buku? Tulis aja bab pertamanya dulu. Mau bisnis? Coba dari jualan kecil-kecilan. Yang penting, jangan takut punya ide. Karena inisiatif itu salah satu tanda kalian hidup. Tahap berikutnya muncul saat usia sekolah dasar, sekitar 6-12 tahun. Disinilah kita mulai tahu apa itu kerja keras, belajar disiplin, dapat nilai, dan ngerasa bangga kalau dapat bintang dari guru. Tapi juga bisa ngerasa sedih banget kalau nggak dapat pengakuan. Kalau di tahap ini kita sering dipuji atas usaha kita tumbuh jadi pribadi yang percaya diri dan merasa produktif. Tapi kalau sering dibandingin, diledek, atau dicuekin, akhirnya kita tumbuh jadi orang yang merasa nggak cukup. Kalian pernah nggak ngerasa kayak, aku nggak sehebat dia, padahal kalian udah usaha keras? Itu bisa jadi karena dari kecil kita diajarkan bahwa nilai A lebih penting dari prosesnya. Padahal yang penting itu usahanya. Sekarang,
kalian bisa mulai apresiasi diri sendiri. Nggak usah nunggu orang lain muji. Kalian bisa bilang ke diri sendiri, aku udah coba yang terbaik, dan itu keren banget. Dan tibalah kita di tahap paling bikin galau. Remaja sampai dewasa awal, sekitar 12 sampai awal 20-an. Ini adalah masa pencarian jati diri. Masa dimana kita sering bertanya, aku ini siapa sih? Apalagi di era sosial media kayak sekarang. Tiap buka Instagram, ada aja orang yang lebih sukses, lebih keren, lebih bahagia. Kita jadi ngebandingin terus dan makin bingung. Tapi ternyata, ini proses yang sangat normal. Erikson percaya, di tahap ini kita emang lagi nyari siapa kita sebenarnya. Tantangannya adalah, jangan cuma ikut-ikutan. Coba explore diri sendiri. Tanya, apa sih yang aku suka? Nilai hidup apa yang penting buatku? Jangan cuma hidup buat kelihatan keren di mata orang lain. Mungkin kalian lagi ada di tahap ini sekarang. Lagi bingung, lagi nyari, lagi merasa gak cocok di mana-mana. Dan itu gak apa-apa. Yang penting kalian sadar dan mau terus kenalan sama diri sendiri. Proses ini bisa pelan-pelan. Gak usah buru-buru nemu jawabannya. Yang penting terus jalan, terus tanya, terus coba. Jadi setelah ngobrol sejauh ini, kira-kira kalian lagi ada di tahap yang mana? Atau mungkin kalian sadar ada satu tahap yang dulu belum kelar dan sekarang efeknya masih terasa? Nggak apa-apa kok. Erikson sendiri percaya semua tahap ini bisa kita pelajari ulang. Nggak ada kata terlambat buat membangun kepercayaan, belajar mandiri, punya inisiatif, merasa cukup, dan nemu jati diri. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang paling sadar sama prosesnya. Kalian nggak harus punya semua jawaban sekarang. Yang penting, kalian sadar dan terus mau belajar. Dan percayalah, setiap tahap yang kalian lewati, walau kadang berat, itu yang bikin kalian jadi diri kalian hari ini. Terakhir, jangan ragu buat cerita. Kadang dengan cerita aja, kita bisa ngerasa lebih lega dan sadar bahwa kita nggak sendirian. Banyak orang juga lagi berjuang. Jadi, yuk saling dukung. Oke, segitu dulu ngobrol kita hari ini. Kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa follow atau share ke teman-teman yang mungkin juga lagi bingung hidupnya. Ingat ya, hidup tuh bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar sama prosesnya.